Halo, apa kabar para pionir? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali di channel Wina Yosef. Sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan share-nya ya, agar bisa selalu mengikuti video selanjutnya. Tidur yang tergaji. Para pionir Pi Network memiliki kemandirian dan berdaulat dalam mengatur koin Pi yang dimilikinya. Namun kemandirian serta kedaulatan atas diri sendiri tidak lantas melakukan barter seenaknya dengan nilai rendah seperti 1 Pi sama dengan 1.000, 2.000 atau 3.000 rupiah. Sangat disayangkan jika ada yang menjual dengan harga segitu. Karena koin Pi telah mencapai nilai konsensus 1 Pi sama dengan $314.159. Jadi kemandirian dan kedaulatan para pionir adalah kemandirian dan kedaulatan dalam ketaatan pada nilai konsensus. Ini yang dimaksud sebagai kesepakatan global. Ada pertanyaan, bagaimana kalau pionir sedang memiliki kebutuhan mendesak, sehingga harus terpaksa menjual koin Pi kepada para foodes atau yang berlagak seperti vendor dengan nilai 1 Pi ditentukan sesuai selera mereka? Jawabnya sederhana. Pertama, proyek prestisius ini adalah proyek jangka panjang dengan terlebih dahulu membangun ekosistem dan teknologi. Kedua, ada fase-fase yang harus dilewati mulai dari fase penambangan, fase enclosed mainnet dan selanjutnya fase open mainnet. Ketiga, apa yang terjadi di beberapa negara seperti hukuman pembekuan akun Pi selama 100 tahun, ada yang dihapus akunnya atau ditarik koinnya dari dompet, wallet. Saat ini kita memasuki fase enclosed mainnet atau jaringan besar tertutup. Dalam kurun waktu enclosed mainnet ini ada dua hal yang harus diperhatikan dan merupakan tanggung jawab serta kewajiban para pionir terutama yang telah mencapai status available balance, koin telah siap digunakan, antara lain. 1. Tanggung jawab dan kewajiban melakukan barter peer-to-peer di antara sesama pionir yang telah available balance dan saling kenal dengan mengacu pada nilai konsensus yaitu $314.159 Pi. Jenis barang yang dibarter tidak perlu barang mewah, bisa di bawah Rp100.000, yang penting dapat terekam dalam catatan buku besar pada blockchain Pi Network. Perlu diingat bahwa barter peer-to-peer tidak memerlukan vendor dalam hal ini, dilakukan antar sesama pionir yang saling kenal dan tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun. 2. Adalah ketika memasuki tahapan belanja dalam ekologi Pi Network. Masa di mana sahabat Pi Network yang telah available balance dapat melakukan transaksi barter langsung kepada vendor seperti Pi Chain Mall, barter mall dan seterusnya seperti yang ada pada menu brainstorm di Pi Browser, atau berbelanja barter pada startup dunia yang berada dalam ekologi Pi Network. Tentu masa belanja barter saat ini masih menunggu selesainya Software Development Kits atau SDK. Seperti biasa setiap perubahan atau step akan ada pemberitahuan dari sistem Pi Network. Dalam masa enclosed mainnet poin 1 dan 2 adalah merupakan batu uji bagi para pionir untuk memasuki masa selanjutnya yaitu fase open mainnet. Kematangan dalam fase enclosed mainnet akan sangat menentukan cepat atau lambat datang fase open mainnet. Oleh karenanya kita harus terus mendorong para pionir untuk melakukan barter peer-to-peer menjelang datang waktu belanja lewat vendor dan startup dunia dalam ekologi Pi Network. Jadi jelas pada fase enclosed mainnet ini tidak boleh ada barter koin Pi dengan uang fiat. Bila itu terjadi maka akun pemilik koin serta pemilik uang akan di-ban dan dihanguskan. Maka setiap pionir berkewajiban melaporkan transaksi mencurigakan yang diketahui agar kita semua tidak kena imbas dari perbuatan orang-orang dengan alasan kebutuhan dan sebagainya. Kemandirian keuangan warga dunia adalah merupakan tujuan mulia dari diciptakannya proyek prestisius ini oleh Dr. Nicholas Kokkalis. Contoh, ada menambang selama 6 bulan dan memiliki koin 100 Pi yang telah bermigrasi. Anda sebelumnya telah melakukan konfigurasi tingkat penguncian 90% dengan durasi 3 tahun. Maka di wallet pionir 90 koin Pi Anda akan terkunci selama 3 tahun dengan reward mencapai 400% pada tahun 2025.
Artinya sama saja dengan pionir memiliki deposito selama 3 tahun dan diberikan keuntungan 400% dari 90 koin Pi yang ada. Kemudian 10 koin Pi yang available balance dapat pionir belanjakan untuk keperluan pribadi selama 3 tahun dengan pengeluaran 100 juta rupiah per bulan. Tentu apabila semua pionir konsisten mendukung nilai konsensus. Dari gambaran di atas, maka sebenarnya pionir tidak perlu lagi menginvestasikan koin Pi kepada lembaga apapun atau platform apapun dengan iming-iming apapun. Sebab sistem Pi berjalan dan para pionir tidur saja digaji oleh sistem. Bayangkan saja kalau dalam satu hari, 24 jam, seorang pionir bertambah 1 Pi, maka gaji pionir tersebut adalah 4,7 miliar per hari. Hidup nyaman tanpa resiko. Tapi kalau pionir kena iming-iming atau janji manis dengan yang menakuti pionir, bagaimana kalau koin habis? Dan kemudian tergoda untuk melakukan investasi dengan mentransfer koin Pi kepada pihak lain. Maka hal yang perlu diingat adalah 1. Apakah pihak lain tersebut amanah atau tidak? 2. Apakah reward atau keuntungan yang diberikan bisa mencapai hasil lockup dalam sistem Pi Network atau tidak? 3. Hal yang menakutkan adalah setiap pionir terikat pada kontrak pintar dan apabila koin telah berpindah tangan maka koin itu bukan lagi milik pionir. Walau diikat lewat perjanjian notaris dan sebagainya. Saran kepada para pionir untuk selalu menjaga koin Pi Anda dari incaran tukang serok dan pemulung koin Pi. Ingat koin Pi Anda mahal dan langka. Jangan tergoda oleh bujuk rayu dengan iming-iming di luar logika. Sebab untuk apa bertaruh hal yang belum pasti sedangkan sistem dalam Pi telah menjamin bahwa Anda tidur saja mendapat upah atau gaji yang tinggi. Hal inilah yang dimaksud sebagai kemandirian dan kedaulatan keuangan warga dunia. Ingat Anda tidur saja digaji. Jadi tidak perlu repot investasi. Hal yang penting lakukan fungsi sosial Anda dengan memberikan kemakmuran pada sekeliling Anda mulai dari saudara, tetangga dan sahabat yang belum beruntung atau siapa saja yang membutuhkan uluran tangan Anda. Nah, sekian dulu pembahasan kali ini, terima kasih telah menonton, salam petir. Dan sampai jumpa lagi.